Assalamualaikum. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Tia Ramdiati, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Fasilitator, Bapak Aka Munib MPD, pengajar praktik, Bapak Unu Nur Rahman SS MPD. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah hadir berkenan untuk mengikuti acara destinasi aksi nyata modul 1.4. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberikan waktunya untuk saya untuk memberikan penerapan aksi nyata dari modul 1.4 ini. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan mengenai modul 1.4 ini, mengenai budaya positif dari untuk konsep utama modul budaya positif, yang pertama kita akan membahas mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan selanjutnya segitiga restitusi. Langsung saja pada materi pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minatnya, dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Coba kita nyanyi dulu sebentar ya. Kita ice breaking dulu karena ini udah siang, biar tambah semangat. Profil pelajar Pancasila. 3, 2, 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu, maaf ya suara saya agak kurang sehat karena ini kurang sehat, tapi kita harus tetap semangat ya. Materi selanjutnya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sebuah kepatuhan, cenderung dikaitkan dengan hukuman. Jadi seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang membuat ketidaknyamanan. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal
dan motivasi intrinsik. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran siswa tanpa adanya sogokan, ancaman, atau hukuman. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, diantaranya ada bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Seperti yang kita tahu bahwa manusia itu untuk bertahan hidup salah satunya harus dengan mempertahankan fisik ya, fisiologinya. Butuh apa Bapak Ibu? Makan, minum, tempat tinggal, ya seperti itu. Ya, istirahat. Nah, selanjutnya penguasaan. Nah, biasanya kebutuhan dasar manusia ini ingin berkuasa gitu ya. Salah satunya itu dengan murid ada rasa cenderung ingin berkuasa dalam kelompoknya. Lalu kebebasan dan kesenangan ini identik dengan rasa merdeka. Bagaimana siswa ini atau sebagai manusia ini dia diberikan untuk merdeka sebagai siswa, jadi berpihak pada murid sesuai dengan kodrat Allah, kodrat zamannya, dan sesuai dengan minatnya. Karena setiap individu itu, setiap siswa itu kan berbeda-beda ya, seperti yang kita tahu bahwa mereka dengan keunikannya diberi keunikan dengan keistimewaannya. Selanjutnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi murid ini, bagaimana siswa ini bisa diterima sebagai murid di sekolah, mereka itu merasa dihargai, dicintai dengan tulus oleh gurunya, oleh pendidik, atau oleh teman-teman lingkungannya. Jadi di sekolah itu merasa mereka itu sebuah kebutuhan dalam sekolah. Lalu selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, dorongan yang timbul pada diri seseorang dengan sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, ini berkaitan motivasi perilaku manusia ini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, merupakan salah satu motivasi ekstrinsik, berarti dari luar ya, ekstrinsik. Nah, selanjutnya yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid ini melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Imbalan ini salah satunya termasuk dalam motivasi ekstrinsik dari luar juga. Nah, yang ketiga ini ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid ini melakukan disiplin dari karena kesadaran dirinya yang ada nilai-nilai pada dirinya, kebajikan yang ada pada dirinya ini termasuk dalam motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, dari ketiga ini menurut Bapak Ibu, menurut rekan-rekan semua, yang mana yang lebih baik? Apakah yang pertama, kedua, apa ketiga motivasinya? Ya, yang ketiga ya, motivasi intrinsik. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik harus menumbuhkan rasa motivasi intrinsik itu, bagaimana menciptakan murid untuk motivasi yang ada dalam dirinya, bukan dari dalam luar. Selanjutnya, konsep disiplin itu pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi itu apa? Sejujurnya saya juga baru mengenal kata ini lewat pendidikan guru penggerak ini. Saya juga baru belajar, masih banyak belajar gitu. Kita sama-sama sharing ya Bapak Ibu. Di sini saya berdiri bukan karena saya lebih tahu, tapi saya kebetulan ikut pendidikan guru penggerak. Jadi saya diwajibkan untuk menerapkan atau berbagi sharingnya kepada Bapak Ibu. Kita saling berdiskusi ya. Kita sama-sama belajar. Nah, untuk pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan lebih kuat. Ini menurut penelitian dosen 2004. Nah, ciri-ciri restitusi ini apa saja? Yang pertama itu bukan menebus kesalahan, tetapi mereka belajar dari kesalahan. Nah, seperti kita tahu, kalau siswa ini salah, melakukan kesalahan gitu, kita cenderung menghakimi ya. Saya sendiri mungkin ya sebelum mengenal restitusi ini, saya juga belum tahu apa nih restitusi seperti apa. Jadi cenderungnya itu, oh siswa salah ya udah salah gitu. Kita tidak melakukan perbaikan selanjutnya. Jadi ada memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada siswa itu bagaimana solusi yang tepat dari kesalahan yang mereka buat. Selanjutnya itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, kebutuhan dasar dan tidak
tindakan. Jadi fokusnya ini pada solusi yang akan diterapkan. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, maksudnya apa ini? Nah, ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Yang pertama, hukuman ini cenderung bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid juga takut, bersifatnya memaksa, murid juga menyembunyikan kesalahannya karena takut ya. Terus murid juga menjadi rendah diri dari kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada penghargaan. Nah, seperti kita tahu, kadang penghargaan kita anggap baik ya, ada baiknya, ada negatif positifnya. Tapi di sini penghargaan ini cenderung dalam disiplin dengan identitas gagal karena yang pertama itu tidak efektif, jadi merusak hubungan, ada sifat iri. Contoh misalkan ada murid melakukan sesuatu dan kita sebagai guru memberikan reward, ya sudah biasa gitu ya, itu juga bagus. Tapi kadang yang lainnya itu merasa iri, oh aku kok nggak dikasih tepuk tangan ya, oh aku nggak dikasih hadiah ya, jadi ada rasa rendah diri, jadi mematikan kreativitas teman-teman yang lainnya, jadi membuat tidak percaya diri. Nah, selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Seperti kita tahu, semenjak kurikulum 2013 ya, sistem ranking ini sudah dihapus ya Bapak Ibu ya. Jadi di kurikulum 13 ini tidak ada ranking karena ternyata menurut penelitian ranking ini ada negatifnya karena bisa memicu rasa tidak percaya diri pada murid. Contoh, ada anak misalkan ranking terakhir, nanti orang tuanya bisa kecewa, putus asa, nanti ke anak itu, kok kamu nggak bisa seperti si A sih ranking 1, 2, 3. Nah, jadi yang diutamakan dalam kurikulum yang sekarang diperbarui ini tidak ada sistem ranking karena ternyata penghargaan ranking ini banyak ininya, jadi kita buatnya dengan sebuah restitusi. Nah, selanjutnya merampas hak menghargai diri. Jadi ini ada rasa ketidakpercayaan diri. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kita mencari solusi bagaimana nih ketika anak membuat kesalahan. Ada dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kita bahas yang konsekuensi. Konsekuensi ini seperti kita tahu penguatannya jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon. Nah, stimulus respon ini maksudnya ketika seseorang atau anak itu melakukan kesalahan, kita tanya, oh kamu tadi ya yang menumpahkan air, ya Bu, ya udah coba kamu bersihkan. Nah, jadi kita cenderungnya ada stimulus respon, tapi anaknya kadang terpaksa gitu. Jadi karena konsekuensi kesalahan dia diberi respon seperti itu oleh gurunya. Jadi ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi karena ketika melakukan kesalahan langsung kita diberi petunjuk, seharusnya tidak boleh, seharusnya. Nah, dalam restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Maksudnya ketika ada masalah, ini fokusnya pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi anak ini diberi waktu untuk menghargai dirinya dan orang lain. Adanya teori kontrol, dirinya memegang kontrol diri. Jadi contoh seperti murid misalkan tidak memakai atau terlambat masuk kelas, contoh seperti itu. Nah, kita tanyakan, Teteh kenapa terlambat? Oh gini Bu, saya sepatunya misalkan belum ketemu jadi lama. Oh kenapa? Nah, jadi kita terus digali, jangan sampai kamu kenapa? Ya makanya semalam itu siapin dulu. Nah, biasanya gitu ya, termasuk saya juga awalnya selalu gitu. Jadi selalu langsung memberikan statement stimulus responnya langsung. Ternyata tidak boleh, kita tanya dulu. Teteh tahu nggak kalau di kelas kita ada keyakinan kelas apa? Salah satunya disiplin. Iya Bu, disiplin berpakaian, disiplin waktu. Nah, berarti gimana? Iya Bu, saya telah melanggar. Nah, jadi anak itu diberi pengetahuan kalau dia telah melanggar kesepakatan kelas yang dibuat. Jadi dia belajar, oh saya salah ya, oh iya. Jadi tidak langsung oh iya dikasih solusi, tapi anak yang mencari solusi. Nah, terus gimana? Iya Bu, nanti besok mah saya akan gini. Nah, jadi kita diberi waktu dulu. Nah, selanjutnya perbedaan. Contohnya ini kita langsung ke dalam
Contoh ya, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, sering sekali siswa ada yang tidak mengerjakan PR. Nah, kita coba ke dalam 3 metode hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mana yang lebih baik. Sebagai contoh hukuman, nah, guru menghukum siswa tersebut, contohnya hormat pada bendera 10 menit. Ada yang pernah? Nah, contohnya seperti itu. Jadi coba kamu lari misalkan keliling halaman atau keliling lapang gitu. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini masih saja sering terjadi, termasuk mungkin saya yang dulu juga gitu. Tapi kita belajar lagi, ternyata ada yang lebih baik, yaitu kita konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Guru mengerjakan konsekuensi, yaitu mengerjakan PR. Siswa ini diberi waktu saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini mah lebih ringan mungkin ya. Yang tadi mah berbentuk fisik, langsung ini mah yaudah sob, karena kamu tidak mengerjakan PR, kerjakan PR-nya saat istirahat 3 kali lipat ya. Ada yang seperti itu? Ada. Nah, guru ini tegas, tapi siswa cenderung menghormati. Kalau yang tadi hukuman jadi takut ya langsung, si bapak ngambek ya, si ibu ngambek langsung. Kalau ini mah gurunya tegas tapi cenderung menghormati. Tapi ini juga ada kurang baiknya. Nah, yang ketiga itu restitusi. Apa itu restitusi? Jadi guru itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan yang kelas yang telah dibuat. Nah, jadi siswa ini setelah tahu keyakinan kelas, menyadari kesalahannya, jadi dia akan menyelesaikan masalahnya. Jadi dia bertanggung jawab pada dirinya. Nah, guru ini terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada posisi kontrol, itu ada 5. Guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, mari kita bahas. Nanti saya akan tampilkan video ya. Langsung saja pada keyakinan kelas ya. Seperti kita tahu bahwa di sekolah kita alhamdulillah yang sudah membuat keyakinan kelas setiap kelas ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ini contoh kesepakatan kelas yang saya buat di kelas saya di kelas 4, yaitu salah satunya yang pertama selalu menjaga kebersihan dan keindahan. Ini berkaitan dengan lingkungan ya Bapak Ibu. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Ini berkaitan dengan tugas. Yang ketiga, disiplin waktu dan berpakaian. Yang keempat, ini tentang sikap, yaitu ada 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, berkaitan dengan perilaku anak. Nah, yang kelima, rajin membaca dan berani bertanya. Nah, langsung saja. Ini yang terakhir, ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan tahap tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan. Jadi mereka mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan dan ketika mereka berperilaku jujur. Nah, restitusi ini ada 3. Yang pertama itu menanyakan keyakinan. Ini seperti kita tahu, menanyakan keyakinan kelas. Terus yang keduanya menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah. Jadi, nah sebagai contoh ya, kita langsung pada video supaya lebih ada gambarannya. Sebentar, ini video tentang, sebentar ya Bapak Ibu. Kita sepakat lagi diskusikan di kelas. Pertemuan ini ada beberapa seperti ini. Kamu nonton, masa hadir sih? Bentar ya. Udah 10 menit. Bentar video lagi sekedar 2 menit. Nah,
Jadi anak ini skenario kasusnya anak tidak menjalankan keyakinan kelas itu dalam hal kebersihan, jadi mengganggu saat temannya yang sedang piket. Nah, ditanya, ada suaranya? Kedengaran Bapak Ibu? Nah, jadi guru itu menanyakan dulu keyakinan kelas yang telah dilanggar itu apa. Nah, jadi kita tidak langsung memberikan solusi, kamu harus minta maaf ya, tidak, tapi dia sendiri yang akan menyadari dirinya. Ini videonya ada yang kepotong. Nah, ini ya, itu salah satunya. Yang kedua, ada kasus yang kedua itu adalah anak yang biasanya ini ya terjadi sama anak-anak saling bully secara fisik, dorong sampai temannya terjatuh, sampai terluka, sampai memar. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas apa. Ini termasuk keyakinan kelas apa ya? Yang tadi kebersihan. Ini termasuk apa? Sikap dalam hal menghargai sopan santun terhadap teman. Jadi ada rasa kasih sayang yang tadi kebajikan universal. Udah harus